Selamat malam teman-teman. Maaf bikin nunggu. Terima kasih buat teman-teman yang sangat antusias dan udah nunggu dari jam 3 sore ya, dari live chat-nya. Oke ya, kita mulai ya untuk ekonomi. Sekarang kita ngebahas tentang penerimaan negara. Sebelumnya, teman-teman udah pernah belajar tentang penerimaan negara belum? Jadi penerimaan negara ini sebenarnya ada di materi kelas 11. Oh iya, teman-teman buat yang teman-teman yang masih belajar daring tetap semangat ya. Semoga pembelajaran daringnya tetap mudah dipahami. Oke, bisa kita mulai. Mungkin teman-teman yang mau nyapa dari kota mana bisa disapa. Halo. Kita mulai ya pembahasannya. Sekarang kita bakal ngebahas tentang penerimaan negara. Cuman sebenarnya di pembahasan kali ini kita ngebahas dua bab. Yang pertama tentang APBD dan APBN dan tentang pajak, terkhusus pajak bumi dan bangunan. Oke, untuk sesi tanya jawab kita bahas di akhir Nas ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang dari mana sih negara ini dapat uang? Teman-teman pernah kepikiran nggak sih negara ini dapat uang dari mana? Sementara negara ini kan butuh modal buat ngebangun sarana prasarana, buat kegiatan lainnya. Itu kan butuh modal. Pikiran nggak sih negara ini dapat penerimaan uang dari mana? Nah, kalau yang masih bingung jawabannya, kita langsung bahas. Pernah dengar kan istilah APBN dan APBD? Oke, nah APBN ini singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari katanya aja pendapatan dan belanja, pasti udah kegambar dong isinya apa aja. Nah, bedanya APBN dan APBD ini itu cuman hanya tentang lingkupnya. Kalau APBN dia skalanya nasional. Kalau misalkan APBD dia skalanya daerah. Untuk pengertiannya, definisinya secara resmi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN. APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara. Nah, APBN ini kalau di tingkatan negara dia disetujui oleh DPR, sedangkan APBD untuk tingkatan daerah dia disetujui oleh DPRD. Nah, untuk APBD sendiri dia adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Bisa diikutin? Kita lanjut ya. Selanjutnya tadi kita menjawab dari mana sih sumber penerimaan negara atau pemerintahan daerah. Nah, untuk penerimaan negara sendiri itu setidaknya ada 3 sumber. Yang pertama itu dari penerimaan pajak. Nah, pajak ini kebagi dua. Ada pajak dalam negeri dan ada pajak perdagangan internasional. Teman-teman sebenarnya udah pernah pasti bayar pajak negara. Contoh simpelnya kalau teman-teman belanja ke Indomaret, pasti di sana ada bacaan pajak ketambahan nilai atau PPN. Nah, dengan teman-teman belanja atau bayar PPN, itu teman-teman udah punya kontribusi terhadap penerimaan negara. Nah, dari pajak dalam negeri sendiri, di sini kita kasih contoh salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan. Sementara untuk pajak perdagangan internasional itu ada bea masuk dan bea keluar yang kaitannya sama ekspor dan impor ya. Selanjutnya itu ada penerimaan bukan pajak. Nah, untuk penerimaan bukan pajak ini, pasti teman-teman pernah belajar tentang BUMN atau BUMD. Nah, untuk di APBN ini, kita belajar tentang BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara. Nanti di BUMN ini kan dia sebuah badan usaha. Pasti di akhirnya bakal ada laba kan. Laba ini bakal masuk jadi penerimaan negara yang sifatnya bukan pajak. Selanjutnya itu ada penerimaan hibah. Kalau hibah berarti dia diberikan kepada negara tanpa berharap ada imbal jasa. Kalau untuk APBD, itu setidaknya terdapat 2 penerimaan. Yang pertama dari pendapatan daerah, dan yang kedua dari pembiayaan. Untuk pendapatan daerah ini kebagi lagi.
ada pendapatan asli daerah, contohnya retribusi daerah, dan ada dana perimbangan. Salah satu dana perimbangan, ini ada dana bagi hasil. Nah, dana bagi hasil ini terdapat beberapa, yang diantaranya itu ada pajak bumi dan bangunan. Oke, nah berbicara tentang pajak bumi dan bangunan, tadi di APBN, dia bakal ada pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak dalam negeri kan. Nah, di APBD juga ada pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak bumi dan bangunan ini bakal masuk ke negara apa daerah? Ada yang udah tahu jawabannya? Nah, kalau misalkan dulu sebelum 2014, itu si pajak bumi dan bangunan ini dibagi dua. Dari 100% itu 10% untuk negara dan 90% untuk daerah. Tapi setelah 2014 ada aturan baru di mana pajak bumi dan bangunan ini dibagi dalam dua kategori. Yang pertama itu untuk pedesaan dan perkotaan, dia masuknya ke daerah atau ke APBD. Selanjutnya itu ada tentang perhutanan, pertambangan, dan perkebunan, itu masuknya ke APBN atau ke negara. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tentang PBB. Karena PBB menyangkut dua hal tadi, dia masuk ke APBN dan APBD, kita bahas lebih lanjut tentang PBB. PBB ini apa sih? Nah, ada undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB. Jadi, objek dari PBB ini adalah bumi dan bangunan. Definisi bumi itu sendiri permukaan bumi, baik itu tanah ataupun perairan, dan yang berada di dalam tubuh bumi atau kandungannya. Sedangkan bangunan itu konstruksi teknik yang ada di tanah. Kita bisa contohin bangunan ini sebagai gedung, rumah, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke ketentuan dan tarif terkait PBB itu sendiri. Yang pertama, ketentuannya itu adalah besarnya objek bangunan yang tidak kena pajak itu adalah 8 juta dari nilai jualnya. Nah, apa sih yang tidak kena pajak ini? Jadi kalau teman-teman punya kekayaan yang pastinya berkaitan dengan bumi dan bangunan, nanti dikurangin dulu totalnya sama yang tidak kena pajak, yaitu nilai 8 juta. Hasil pengurangan itu baru akan dikalikan dengan tarifnya. Untuk tarifnya sendiri, di sini ada keterangannya ya. Tarif tanah yaitu 0,5% dari nilai jual. Tarif bangunan juga sama, 0,5% dari nilai jual. Sedangkan nilai jual kena pajak itu berkisar di 20% sampai 100%. Terus cara ngitungnya ini gimana sih? Cara ngitung pajak bumi dan bangunan. Ada yang udah tahu cara ngitungnya? Kalau misalkan udah tahu, kita review lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Jangan lihat dulu jawabannya ya, kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini dicontohkan itu Pak Amin memiliki perhitungan kena pajak atau PBB sebesar 230 juta. Dan nilai jual kena pajaknya itu udah ditentuin 20%. Lalu tarif PBB-nya 0,5%. Di sini kasusnya itu udah ada totalnya ya. Jadi teman-teman nggak usah ngitung lagi berapa tanah yang dia miliki, nilai jualnya berapa, atau berapa bangunan yang dia miliki dan nilai jualnya berapa. Ini udah diketahui. Contohnya gampang kan, biar teman-teman mudah buat hitungnya. Nah, totalnya di sini kan ada 230 juta. Dikalikan dengan tarifnya yaitu 0,5%. Terus nilai jual kena pajaknya 20%. Oh iya, nah total di sini yang 230 juta ini udah dikurangin dengan nilai yang tidak kena pajak. Nilai jual tidak kena pajak. Langsung aja kita hitung, kita tinggal masukin aja ya. 0,5% dikali 20% dikali
230 juta. Oke, teman-teman bisa cross check di kalkulator mungkin atau lain halnya. Di sini ada hasilnya 230.000. Kalau keliru atau perhitungan teman-teman beda bisa tulis di kolom komentar ya. Sejauh ini terlalu cepat pembahasannya, ada yang perlu diperlambat atau bisa kita lanjutkan? Respon di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua ini belum dihitung. Kalau tadi di soal pertama, itu udah langsung diketahui totalnya. Nah, kalau yang kedua, kita coba hitung yang belum diketahui. Oke, teman-teman masih bisa ikutin. Nah, di sini ada pertanyaannya Pak Indra. Ayo, siapa yang punya keluarga namanya Pak Indra? Ini nggak bermaksud untuk menyamai teman-teman atau yang ada namanya Indra ya, ini hanya kebetulan aja. Nah, di sini contoh soalnya, Pak Indra mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 1.000 meter persegi. Dengan harga jual tanahnya dalam satuan 1 meter itu Rp500.000. Dan selain tanah, di atasnya itu ada bangunan. Luasnya itu 500 meter persegi dengan nilai jual per meternya itu adalah 600.000. Untuk persentase nilai jual kena pajaknya udah ditentukan yaitu 20%. Dan nilai jual objek tidak kena pajaknya di sini diketahui adalah 8 juta. Bisa ngitungnya? Udah kelihatan langsung ya jawabannya. Tapi kita coba pelan-pelan. Yang pertama, kita hitung nilai jual tanahnya dulu. Kita hitung nilai jual tanahnya dulu. Itu tadi kan ada 1.000 nih, 1.000 meter persegi. Kita hitung berarti masukin 1.000. Dan harga 1 meternya itu 500.000. Berarti kita kaliin. Kita punya 1.000 meter dikali 500.000. Totalnya itu adalah 500 juta. Itu untuk nilai jual tanahnya. Nah, untuk nilai jual bangunannya ini kan hanya 500 meter kan. 500 meter persegi ini dikalikan dengan harga 1 meternya itu 600.000. Berarti dia bakal bernilai 300 juta. Terus kita totalin, dia total dari objek pajaknya itu ada berapa. Nah, ternyata totalnya itu ada 800 juta. Tapi ini belum dikurangin sama nilai objek tidak kena pajak. Jadi kita bakal kurangin dulu. Nah, di sini kan soalnya udah diketahui nilai jual objek pajak tidak kena pajaknya itu adalah 8 juta. Berarti kita kurangin dulu. Total yang 800 juta ini dikurangi 8 juta. Oke, hasilnya berarti 800 dikurangi 8 itu ada 792 juta. Baru setelah diketahui nilai akhirnya, itu kita kalikan dengan tarifnya. Tadi tarif pajaknya itu udah ditentuin kan, 0,5%. Kita masukin, berarti PBB sama dengan 0,5% dikali persentase nilai jual kena pajaknya itu 20%. Dikalikan dengan total nilai jual objek pajaknya yaitu 792 juta. Berarti nilai akhirnya adalah 792.000. Nah, PBB yang terutangnya selama 1 tahun yang harus dibayar Pak Indra ini berarti ada 792.000. Ada yang mau ditanyain dulu? Yang mau nanya bisa langsung komen di kolom komentar ya.
Halo Yuli, ih namanya samaan ya. Halo Jeremy, halo Rizky, Ainun, halo Rizky, halo Hikmal, halo Robi, oke. Nah buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya sambil aku baca satu-satu pertanyaannya. Oke, halo Jeremy, maaf tadi pembahasannya terlalu cepat apa enggak? Kalau ada, kalau terlalu cepat dan butuh diulangin, kamu sebut aja ya di kolom komentar nanti kita bahas lagi. Nah, di sini ada pertanyaan, penerimaan negara soal pendapatan nasional beda apa enggak? Kalau misalkan penerimaan negara itu semua uang yang masuk ke negara yang tadi kita sudah sebutkan sumbernya. Itu ada penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Nah, kalau misalkan pendapatan nasional ini adalah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Oke, jadi beda. Halo Kak Ruby, terima kasih sudah membantu menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Jeremy dulu. Yang dikenain pajak itu apa aja sih? Nah, kalau tentang pajak itu ada undang-undangnya. Simpelnya kalau di lingkungan kalian mungkin ada pajak pertambahan nilai. Apa sih pajak pertambahan nilai? Nah, kalau misalkan kalian belanja, beli barang ataupun yang lainnya, kalian pasti lihat di bilnya itu di bawahnya ada pajak pertambahan nilai. Nah, itu pajak juga. Atau kalau kalian udah punya penghasilan, atau orang tua kalian punya penghasilan, nanti dia bakal kena pajak penghasilan. Terus pajak bumi dan bangunan yang udah kita bahas tadi. Selain itu, kalau kalian beli barang-barang mewah itu dapat kena pajak juga, jadi ada pajaknya. Terus untuk yang di lingkungan kalian, ya cukai mungkin kalau kalian pernah tahu itu ada pendapatan cukai dan masih ada beberapa pajak lagi. Itu ada undang-undangnya yang atur. Okay. Oke, dari Kak Marcelino. Kalau nilai jual itu dikali dulu baru dijumlah. Nah, kita bahas di sini. Nah, jawabannya itu dikali dulu. Kenapa harus dikali dulu? Jadi kan kayak di sini dicontohkan, Pak Indra itu punya tanahnya itu 1.000 meter persegi dan harga 1 meternya itu 500.000. Otomatis kita harus tahu dong total nilai jual tanahnya. Ketika harga yang diketahui 1 meternya itu 500.000, kita kalikan dengan tanah yang dimiliki oleh Pak Indra. Jadi kita kalikan dulu, baru kita tahu nih nilai jual tanahnya itu ada berapa. Terus kalau ternyata dia punya aset lain, yaitu punya bangunan, kita tambahin sama nilai jual bangunan. Tapi kalau dia nggak punya yang lain, cuman ada nilai jual tanah, berarti udah langsung total nilai jual dikurangi oleh yang tidak kena pajak, baru dikalikan sama persentase. Oke, nah tentang tarif pajak ini sebenarnya ada beberapa eh, pertimbangan atau penentuan tentang tarif pajak. Tapi kalau pertanyaannya di sini, semakin banyak penghasilan yang kamu miliki, maka pajaknya semakin besar. Ya, tentu aja. Karena dia dikalikan sama persentase, otomatis ketika
pengalinya atau objek pajaknya ini gede, hasil setelah dikalikan persentase juga pasti lebih besar lagi. Tapi harus ikhlas ya bayar pajak karena si pajak ini nanti bakal digunain buat kepentingan kita bersama. Kalau nggak ada pemasukan negara, kalau nggak ada penerimaan negara, kalian nggak bayar pajak, nanti kita nggak ada modal buat bangun jalan tol dong. Kalau nggak ada jalan tol pasti berdampak. Jadi meskipun pajaknya besar, kita harus taat sama pajak. Saya ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain di kolom komentar ya. STM ini pindah jurusannya, lintas jurusan dari IPA. Sangat sosum juga gak kalah menarik kok. Ada nggak teman-teman yang punya cita-cita berprofesi di bidang perpajakan mungkin? Karena bidang ekonomi ini banyak ya sebenarnya, salah satunya teman-teman bisa kerja di bagian pajak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak seputar APBN, APBD, tentang pajak, atau mungkin yang berkaitan sama ekonomi?
Oke, teman-teman, kuisnya udah diaktifin?
Halo, teman-teman, mohon maaf ada kesalahan jaringan, udah bisa kelihatan lagi nggak live-nya? Kalau misalkan udah jalan lagi live-nya, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, teman-teman kuisnya udah diaktifin, jadi teman-teman bisa cek yang ada di grup. Itu ada 5 kuis, bisa diisi dulu. Kalau ada kendala, teman-teman boleh lanjut nanya atau bahas di grup biasa. Nanti kita bakal bahas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena live tutorialnya terkendala sama jaringan. Tapi kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya. Oke, yang belum tahu kuisnya di mana, teman-teman bisa buka grupnya, yang di grup bimbel. Nanti ada di paling atas. Teman-teman buka dulu yang tulisannya bimbel. Terus nanti buka bisa di kelas 12 ataupun yang kelas UTBK. Nanti ada di pojok kanan atas. Kalau misalkan pakai handphone, itu ada pilihan buat ngerjain kuis. Ya, yang di pojok kanan, yang deket simbol video, itu sebelahnya ada kayak not gitu. Nanti teman-teman klik aja di sana, itu bakal langsung terhubung ke kuisnya. Terus bisa diklik mulai sekarang. Udah pada bisa akses belum kuisnya? Atau masih ada kendala? Kalau masih ada kendala, tulis di kolom komentar ya. Atau semoga udah bisa keakses sama semuanya sih. Nah, ini yang kuisnya ya, teman-teman bisa buka. Yang pertama itu adalah wajib pajak A mempunyai perhitungan kena pajak PBB besar 400 juta, di mana nilai jual kena pajaknya 20% dan besar tarifnya 0,5%. Di sini sudah diketahui nilainya ya. Bisa teman-teman coba kerjain. Ada optionnya dari A sampai E, nanti dipilih saja.
Kalau misalkan udah yang nomor satu, bisa langsung ke nomor 2-nya. Jenis soalnya masih sama, tapi tarifnya berbeda. Tadi kan tarifnya berkisar di antara 20 sampai 100%. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, diketahui tarifnya itu untuk nilai jual kena pajaknya itu 25%. Bisa dicek ya, udah pada masuk belum ini. Yang ada kendala di kuisnya boleh ditulis di kolom komentar ya, biar kita cari solusinya. Biar teman-teman semua bisa akses. Oke, ini nggak ada yang masih kolom komentar, berarti teman-teman udah bisa ngerjain kuisnya ya. Silahkan dicoba kerjain kuisnya, ada 5 soal di sana. Kayaknya live tutorialnya kita cukupkan sekian. Buat teman-teman yang masih mau nanya, masih ada di grup ya. Dan untuk info lainnya jangan lupa sering-sering cek ke Widya Edu, karena pasti masih banyak program menarik lainnya yang membantu pembelajaran teman-teman. Terima kasih sudah join live tutorial kali ini. Saya cukupkan. Selamat malam, selamat mengerjakan kuisnya.